Al-mulku yawma idzil lillah. Pada hari itu kekuasaan benar miliknya Allah. Jadi betapapun hari ini kita berkuasa, punya power, punya apapun yang lagi Allah titipkan, kelak semua itu akan dikembalikan kepada Allah, sang raja di raja. Pada akhirnya kita ini bukan siapa-siapa, dan pada akhirnya kita hanya seorang hamba. Dan di dunia pun kita menjabat ada batas periodenya kan. Nggak selamanya kita menjabat, ada batas periodenya. Allah hadiahi mereka jannat an-na'im. Mereka akan ada di surga na'im yang penuh dengan kenikmatan demi kenikmatan, isi di dalamnya nikmat terus. Seperti yang sebelum-sebelumnya pernah kita bahas, di surga nggak ada lagi sedih, di surga nggak ada lagi kecewa, nggak ada lagi terluka, di surga nggak ada itu semua. Yang ada hanya senang, berbalut nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat. Ayat 57. Walladzina kafaru, tapi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur, wa kadzdzabu biayatina, dan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mungkin dia nggak kufur, tapi dia dustain ayat-ayat Allah. Mungkin dia nggak kufur, tapi dia nggak beriman kepada Allah. Mungkin dia nggak kufur, tapi dia nggak mau beriman sama ayatnya Allah. Faulaika lahum adzabun muhin, dan bagi mereka ada azab yang sangat menghinakan mereka. Yakin hadirin, hari itu tuh pasti datang. Sekali lagi, hari berbangkit, hari hisab, hari kiamah itu pasti datang, dan nggak mungkin nggak datang. Dia pasti datang, nggak mungkin nggak datang. Allah sang raja di raja itu pasti akan menunjukkan kekuasaannya. Sejak hari ini saja Allah sudah nunjukin kekuasaannya, apalagi ketika besok kita dikumpulkan semuanya. Mau sehebat apapun teknologi merekayasa anatomi tubuh manusia, Allah tuh sudah vonis kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tuh pasti akan berpulang. Mau kita stem cell habis miliaran, mau kita cangkok organ tubuh kita, mau kita lakukan apa peremajaan-peremajaan, mau wajah kita dibuat kayak apapun, mau kulit kita diwarna seperti warna apapun, mau nanti semua darah kita diganti dengan darah-darah segar apapun caranya yang hari-hari ini mungkin teknologi memilikinya. Vonis Allah tuh nggak bisa dipungkiri bahwa kita semua pasti akan mati. Mereka yang iman dan gemar amal salih, mereka yang akan senang. Jadi hidup ini isinya memang cuma dua itu, berimanlah lalu banyak-banyaklah beramal salih. Hidup ini isinya itu, beriman, beramal salih, beriman, beramal salih, beriman, beramal salih. Jangan sampai jadi orang yang dustain ayat-ayat Allah, jangan sampai jadi orang yang kufur, jangan. Berimanlah lalu beramal salih. Walladzina hajaru fi sabilillah, dan orang-orang yang mereka berhijrah fi sabilillah, menuju jalan-jalannya Allah. Summa kemudian kutilu, mereka terbunuh ketika mereka ada di atas jalan Allah itu. Au matu, atau mereka wafat. La yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Allah pasti akan kasih rezeki sama mereka, rizqan dengan rezeki, hasana yang sangat baik. Hajaru, berhijrah. Mau dapat rezeki yang sangat baik, rizqan hasana itu rumusnya
tarik kepada ayat, mohon maaf, tarik kepada kalimat sebelum mencapai rizqan hasanah. La yarzuqannahumullah, Allah pasti benar-benar akan menjamin rezekinya, karena kalimatnya ada lam taukid, lam penegasan penguat. La yarzuqannahumullah, maka Allah benar-benar sungguh akan rizqan hasanah, memberi rezeki yang baik. Sekarang pertanyaannya, mau nggak dapat rezeki yang baik? Caranya ada di kalimat sebelumnya. Kalau mau dapat rezeki yang baik, yang Allah benar-benar akan berikan sama kita, apa amalannya? Amalannya, walladzina hajaru fi sabilillah, berhijrahlah kepada Allah. Ah Ustaz, saya udah hijrah, tapi kok rezeki saya gitu-gitu aja? Sebentar, apa yang dimaksud dengan rizqan hasanah? Apakah melulu tentang harta? Apakah melulu tentang nominal uang semata? Rizqan hasanah, kesehatan itu rezeki nggak? Rezeki. Sehat aja udah rezeki. Diberi kesempatan untuk bertobat itu rezeki nggak? Rezeki. Diberi kesempatan untuk zikir itu rezeki bukan? Rezeki. Coba bayangkan, gimana kalau ada seseorang, dia nggak dikasih kesempatan sama Allah, waktu pun nggak dikasih sama Allah, tiba-tiba dicabut nyawanya saat ia lagi jauh-jauhnya dari Allah. Bukankah kalau udah dicabut nyawanya penyesalan dan nggak ada artinya? Udah nggak ada artinya lagi, hadirin. Sekeren apapun amal, saat nanti dia lakukannya setelah wafat, udah nggak ada artinya lagi. Sekeren apapun amal, sebenarnya udah bukan sekeren apapun amal, tapi dia udah nggak bisa beramal lagi karena dia udah mati. Mau bertobat kalau udah meninggal, udah nggak ada kesempatan. Jadi sebenarnya rizqan hasanah yang dimaksudkan itu rezeki sehat dipakai dalam taat, dan semua rezeki yang Allah karuniakan membuat dia mendekat sama Allah. Jadi coba deh difahami baik-baik. La yarzuqannahumullahu rizqan hasanah itu sungguh Allah benar-benar akan beri kepada mereka rezeki yang baik, bukan hanya sebatas uang, bukan hanya sebatas harta, tapi rezeki yang baik itu bukan jabatan juga. Rezeki yang baik itu adalah sehat dipakai dalam taat, ketenangan hati yang kita punya, itu mahal. Memangnya masing-masing kita hari-hari ini nyari apa sih? Kalau bukan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Coba tanya orang-orang yang sekarang beranjak dewasa. Waktu kecil maunya cepat-cepat SMP, SMA, kuliah, kerja, dan jadi dewasa. Setelah dewasa, momen-momen apa yang kita pengen banget balik ke momen-momen itu? Momen-momen apa aja mah? Saya mau balik lagi jadi anak-anak, gak mikir sesuatu, yang ada cuma bahagia, tenang hidupnya, gak ada masalah, gak ada drama, main-main, senang-senang. Jadi Allah la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, Allah bagi kepada mereka yang beriman, beramal salih, berhijrah menuju Allah, rizqan hasana, dibagi rezeki yang baik sama Allah. Dan apa rezeki yang baik itu? Ketenangan hati yang tak mampu terbeli oleh apapun jua. Hatinya tuh tenang, jiwanya tuh nyaman, hidupnya tuh gak berantakan. Dan ketenangan itu bisa datang karena hati yang selalu bergantung keyakinannya kepada Allah. Mau dia dikontrakan, mau dia tidak, mau dia punya kendaraan, mau dia tidak, mau dia sehat, mau dia sakit, atau apapun kondisinya hari ini, kalau Allah sudah beri karunia ketenangan dalam hati, itu rizqan hasanah, rezeki yang sangat baik. Apalagi kata ulama, rizqan hasanah itu semua yang Allah beri tapi dipakai dalam kebaikan. Hartanya dipakai untuk kebaikan,
Uangnya dipakai untuk kebaikan, waktunya dipakai untuk kebaikan, memfasilitasi kebaikan, mensupport kebaikan, memberi untuk kebaikan, menghadirkan sesuatu yang baik. Rizqan hasana. Kemarin juga kita bahas juga ya bahwa rezeki terendah itu namanya harta. Rezeki tertinggi adalah sehat. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, apa namanya? Sehat dipakai dalam taat. Rizqan hasana. Rizqan hasana. Wa inna Allah lahu khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah dialah khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Konsep rezeki itu kan Allah yang beri. Kalau nggak kita balikin ke Allah, nanti kita justru malah jauh dari Allah. Memang harusnya balikin aja semua ke Allah. Bahwa rezeki Allah yang jamin. Khairur raziqin, Allah pasti pemberi rezeki terbaik. Corona, saya sama istri sama anak-anak kami itu pernah ke Telaga Menjer. Corona, sepi banget waktu itu ke Telaga Menjer. Lagi corona, waktu itu anak-anak minta jalan, ya udah yuk kita ke Telaga Menjer. Waktu itu di Telaga Menjer sepi banget jemaah, nggak ada siapapun kecuali keluarga kami sama satu tukang cilok. Saya berempat, belum ada Umar waktu itu, sama satu tukang cilok. Dan kami membeli jajan tukang cilok dengan beberapa plastik gitu. Terus betapa tukang cilok itu berterima kasih banget, ya Allah makasih ya udah dibeli, udah dilarisin dan segala macamnya. Dan tapi terus kemudian kami bilang, Allah tuh begitu ya Mi, kalau Allah mau beri rezeki kepada tukang cilok, walaupun sepi, Allah buat kita tergerak datang ke Telaga Menjer untuk beli jajanan ciloknya. Itu Allah jemaah. Nggak ada keinginan. Yuk tiba-tiba anak-anak diajak, anak-anak ngajak aja, Abah ayo jalan-jalan. Yuk, kemana? Ke situ. Ayo. Dan cuma ada keluarga kami sama tukang cilok itu. Ya udah. Itu Allah kalau mau kasih rezeki. Khairur raziqin. Allah tuh sebaik-baik pemberi rezeki. Ada seseorang yang kadang nggak minta tapi dikasih. Ada orang yang minta tapi belum menjadi miliknya. Lantas apa sebenarnya makna rezeki dan konsepnya? Rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar, tapi wajibnya kita adalah ikhtiar, mengikhtiarkan yang terbaik dengan cara-cara yang baik, menjemputnya dengan cara-cara terbaik. Itu rezeki. Itu rezeki. Wajib bagi kita ikhtiar. La yudkhilannahum mudkhalay yardawna, ayat 59. Sungguh Allah pasti akan memasukkan mereka ke dalam syurga yardawna, sampai-sampai mereka ridha. Yardawna, sampai-sampai mereka ridha, suka. Lantaran apa mereka masuk syurga? 3 poin tadi di awal. 1 beriman, 2 beramal salih, 3 berhijrah fi sabilillah. Ini tuh amalan ringan banget, siapa aja bisa jamaah. Beriman, siapapun bisa nggak? Bisa. Beramal solih, siapapun bisa nggak? Tua, muda, kaya, miskin bisa nggak? Bisa. Berhijrah menuju Allah, siapapun bisa nggak? Bisa. Berhijrah menuju Allah, siapapun bisa. Siapapun orangnya, apapun sukunya, dari manapun asalnya, kalau dia mau berhijrah menuju Allah mah bisa-bisa aja. Apalagi Allah hadiahkan rizqan hasanah, rezeki yang banyak. Jadi jangan khawatir, saya hijrah tambah belangsak, saya hijrah makin terpuruk,
Saya hijrah kok makin miskin. Bukan hijrahnya yang keliru dan salah. Ada Gunung Sindoro, Gunung Sumbing. Jamaah menghadap ke barat, jamaah hanya melihat tembok-tembok serta bangunan-bangunan aja. Lalu jamaah dapat info ke Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo tuh, itu ada pemandangannya apik banget, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing. Terus jamaah komentar, enggak, saya kemarin ke sana cuma mandangnya tembok sama bangunan-bangunan, tembok, bangunan-bangunan, dah gitu aja. Saya nggak ngeliat Sindoro Sumbing. Ternyata dia menghadap ke arah barat, bukan ke arah timur. Berarti kalau dia hanya memandang tembok-tembok, itu salahnya siapa? Salah dirinya sendiri. Kenapa dia nggak berbalik arah menghadap ke timur? Kan Allah janji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama yang sulit ada kemudahan, bersama yang sulit ada kemudahan. Jadi nggak mungkin kesulitan itu datang kecuali dia juga membawa kemudahan. Jadi nggak mungkin ujian itu datang kecuali dia juga membawa kebahagiaan. Jadi nggak mungkin sesuatu yang buruk datang kecuali membawa kebaikan sesudahnya yang lebih besar. Nggak mungkin, hadirin. Itu udah sunatullah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tinggal kita mau kemana fokusnya. Kalau kita mau fokusnya kepada yusronya, maka usrinya itu hanya selingan. Terganggu sebentar, terusik sebentar, nggak nyaman sebentar, nggak apa-apa, tapi kita tahu kita akan dapat yusro. Saya udah berhijrah tapi kok tetap miskin. Apakah hijrah itu tujuannya langsung harus jadi kaya? Saya udah berhijrah dari riba tapi kok malah begini hidup saya? Buat orang yang hijrah, satu-satunya hal yang Allah akan beri untuk dia sebelum yang lain adalah tenangnya hati dia sebelum dia mendapatkan yang lain. Dan tenangnya hati seseorang itu mahal. Orang tuh mau healing loh jamaah, ngabisin puluhan juta, ratusan juta, dan itu 1, 2, bahkan 3 digit adalah keniscayaan yang pasti keluar saat dia berpergian, bersafar. Dia ngeluarin uang sebanyak itu emang buat apa? Cari tenang, cari bahagia. Padahal sumber kebahagiaan itu nggak dapat di tempat lain kecuali ada di Allah. Cari ketenangan tuh dari Allah, cari kebahagiaan dari Allah. Allahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau kita beriman, kita beramal salih, lalu kita berhijrah, la yudkhilannahum mudkhalan yardawna. Kita akan dimasukkan ke dalam surga yang membuat kita ridha. Tempat peristirahatan terakhir yang terbaik, yaitu surganya Allah. Wa innallaha la'alimun halim. Dan sungguh Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. Ayat 60. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi summa bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Demikianlah barang siapa membalas serupa dengan apa yang pernah ditimpahkan padanya, summa kemudian bughiya alaih, dia dizalimi lagi, la yansurannahu Allah, pasti Allah akan menolongnya, pasti. Kalau hari ini Anda lagi terzalimi, yang nolong itu bukan manusia, yang nolong itu Allah. La yansurannahu Allah, dan Allah pasti akan menolong. Jadi kalau kita lagi terzalimi, jangan sibukkan diri kita untuk hal-hal yang gak penting. Kalau kita terzalimi, jangan sibuk diri kita untuk membalas orang yang zalim sama kita. La yansurannahu Allah. Karena kita tahu kita pasti akan ditolong Allah. Dan mereka yang berbuat zalim akan menerima akibatnya, cepat atau lambat.
Kita lihat mereka-mereka yang berbuat zalim pasti akan dapat akibatnya, cepat atau lambat. Summa bughiya alaih, kemudian dia dizalimi. La yansurannahu Allah, Allah pasti benar-benar akan tolong mereka yang terzalimi. Hadiah dari Allah untuk orang-orang yang sabar, pahala tanpa batas. Dan surprise dari Allah untuk orang-orang yang zalim, kepedihan yang luar biasa. Waliyadzubillahi min dzalik. Innallaha la'afuwun ghafur, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Demikianlah karena Allah yulijul laila fin nahar, memasukkan malam ke dalam siang, wa yulijun nahara fil lail, memasukkan siang ke dalam malam. Wa anna Allah sami'un basir, dan sungguh Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Demikianlah kebesaran Allah karena Allah dialah al-haqq, yang Maha haqq. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa saja yang mereka seru selain daripada Allah, itulah yang batil. Wa anallaha huwal aliyyul kabir, dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'. Tidakkah engkau memerhatikan bahwasanya Allah lah yang menurunkan dari langit ma'an, air, fatusbihul ard, lalu sehingga bumi menjadi mukhdarrah, hijau. Innallaha latifun khabir, bukankah Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Terakhir, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah sajalah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid, dan Allah Maha benar, Maha kaya, lagi Maha terpuji. Ayat 64 sebagai penutup atas apa-apa yang kita lagi bahas di hari ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah yang ada di langit, milik Allah yang ada di bumi. Ini semuanya punya siapa? Punya Allah. Berarti kalau ada orang merasa punya, dia sedang merasa memiliki apa yang sebenarnya sedang dititipi kepadanya. Gak ada yang punya kita, hadirin. Semuanya punya Allah. Lahu ma fis samawat wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya punya siapa? Punya Allah. Kita lagi titipi. Orang yang dititipi itu sudah semestinya jaga titipan baik-baik. Kan Allah nitipin nih, hambaku kutitipkan kekayaan ini untukmu. Hambaku, aku titipkan amanah kekayaan ini ada pada dirimu. Hambaku, kutitipkan jabatan ini ada di pundakmu. Jadi yang dititipi itu lagi sebenarnya lagi dititipin, dan Allah mau dia gunakan titipan Allah itu untuk kebaikan yang banyak. Untuk kebaikan yang banyak. Karena sebenarnya lagi dititipin aja. Sama kayak misalkan, Mas titip sesuatu barang ke saya, kan kewajiban saya menjaganya, merawatnya, nggak dirusak, nggak dipatahin, nggak dicoret-coret, malah ujung-ujungnya nanti berkurang nilainya. Nitipin kepada kita yang dititipi pasti jaga. Lahu ma fis samawat wa ma fil ard, milik Allah apa-apa yang ada di langit, milik Allah apa-apa yang ada di bumi. Terus tugas kita ngapain? Jaga apa yang Allah telah titipkan sama kita. Wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid, dan Allah Maha kaya, hamid lagi Maha terpuji. La ghaniyun, benar-benar Maha kaya. Hamid lagi Maha terpuji, kekayaannya tanpa batas. Kenapa kita nggak pernah yakin kalau kita berdoa bahwa Allah itu Maha kaya? Padahal Allah sudah bilang,
Innallah, sesungguhnya Allah itu lahuwal ghaniyun. Allah tuh maha kaya. Kenapa kita nggak minta sama Allah? Ya Allah, pertemukan dengan orang yang baik, hindarkan dari orang-orang yang toksik, jauhkan dari orang-orang yang zalim, dekatkan dengan orang-orang baik, dekatkan dengan orang-orang yang taat, dekatkan dengan orang-orang yang patuh tunduk kepadamu, dekatkan dengan siapapun yang bisa membuat kami lebih dekat padamu. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbaka alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, dan cinta kepada sesuatu yuqarribuni ila hubbik, yang membuat aku semakin dekat kepada cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk hubbak alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu, aku mohon cinta orang yang mencintaimu, dan aku memohon cinta kepada sesuatu yang membuat aku lebih dekat kepada cintamu. Minta cintanya Allah, kekayaannya Allah, kasih sayangnya Allah, dan semua apapun dipinta sama Allah. Bukankah Allah zat yang makin dipinta makin suka? Ya, makin dipinta makin suka. Berbeda sama manusia, makin dipinta makin sebel. Allah makin dipinta makin suka. Jangan khawatir sama orang-orang yang berbuat keliru dan zalim kepada diri Anda atau diri jamaah di hari ini. Karena setiap orang-orang yang berbuat kelirunya, orang-orang yang sengaja, mungkin dia berkamuflasenya, dan kita sebagai manusia sulit mengidentifikasinya, cepat atau lambat dia akan menerima akibat dari kezalimannya. Kalau dia udah bertobat, itu gimana? At-taubatu tajubu ma qabla. Taubat itu akan membuat dia terhapus dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, selama dosanya hubungannya sama Allah. Tapi kalau dosanya itu ada sangkut pautnya sama manusia, maka nggak akan dia langsung begitu saja diterima tobatnya sebelum urusannya selesai sama manusia, sebelum urusannya selesai sama manusia. Kalau ada urusan uang, kalau ada urusan kezaliman, ada urusan utang piutang, ada urusan-urusan apapun terkait hubungannya sama hakul adami, haknya anak Adam, maka dia wajib selesaikan. Dia wajib selesaikan. Dia wajib selesaikan, jemaah. Urusan dia sama anak Adam, urusan dia sama anak Adam wajib diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan, maka selamanya urusan itu akan harus dipertanggungjawabkan. Kalau urusannya sesama anak Adam. Kalau sama Allah mah selesai pas kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih, selesai. Sama Allah ketika kita ngucap kayak gitu selesai. Tapi kalau sama anak Adam, dia nggak akan selesai sebelum kitanya benar-benar bilang, entah minta maaf, minta dihalalkan. Jangan khawatir ya, karena Allah janji dengan janji yang pasti terjadi, la yansurannahu Allah. Allah pasti akan tolong, Allah pasti bantu, Allah pasti akan tolong. Dan untuk orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada satupun yang dapat menolong mereka saat Allah timpahkan sesuatu azab kepada mereka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, percaya deh sama Allah. Serahin aja semuanya sama Allah. Tapi hari ini yang zalim makin bersinar, Ustadz. Yang zalim sama saya itu makin top gimana? Serahin aja sama Allah. Toh kita tahu kan Allah nggak mungkin berbohong. Kalau Allah bilang yang zalim akan dibinasakan,
Ini hanya soalan waktu aja kan. La yansurannahullah, Allah pasti tolongkan dengan pertolongan terbaiknya buat mereka yang terzalimi, sebagaimana di Al-Quran surah Al-Hajj ayat 60. La yansurannahullah, Allah pasti tolong orang yang terzalimi. Dan orang yang terzalimi, kata Nabi, punya paket doa komplit mustajab. Di antara doa mustajab siapa? Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Maka itu kesempatan juga untuk banyak berdoa. Ya Allah, mudahkan semua urusan kaum muslimin, lancarkan rezeki semua kaum muslimin, berikan kemudahan untuk semua kaum muslimin, dan berikan kebahagiaan dunia akhirat untuk semua kaum muslimin, dan berikan ya Allah kemudahan, keberkahan untuk semua kaum muslimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah berkenan membersamai kajian di pagi ini. Semoga Allah mengganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sangat terbuka sekali peluang jariah satu alat sejuta manfaat untuk mensupport alat-alat dakwah di Kompleks Masjid Muhammad Al-Fatih. Teman-teman kalau ada yang mau bersamai bisa ada scan QRIS di bawah ini atau bisa langsung ke rekening Bank Muamalat Kajian HAS 5090120099. Kami ulang 5090120099 atas nama Kajian HAS untuk wakaf alat media dakwah untuk sejuta manfaat. Barakallahu fikum. Titip salam untuk keluarga di rumah ya jamaah. Semoga Allah ganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Dan jamaah mohon izin, ini jamaah yang putri terutama, ada yang sudah pernah umroh? Boleh, ada yang udah pernah umroh angkat tangan? Kalau yang belum pernah angkat tangan. Ini belum pernah umroh semua. Siapa yang ngajinya nggak pernah libur dari awal? Pernah ada liburnya? Yang belum pernah libur mana ibu? Ibu siapa bu? Ibu Pandri. Terus siapa lagi yang nggak pernah libur? Full dari awal sampai akhir belum pernah libur. Alhamdulillah, insya Allah. Kemarin kami baru saja dari Jakarta, dari Ibu Hajah, Ibu Komjen Pol, Ibu Jenderal Wahyu, dan beliau kemarin menyampaikan akan memberi sekaligus hadiah umroh untuk 3 orang. Nanti insya Allah akan berangkat bulan, kalau nggak Februari, Desember ya jamaah. Beliau minta dicarikan jamaah yang tidak pernah bolong di Masjid Muhammad Al-Fatih, 3 orang yang tidak pernah bolong. Jadi nanti kami insya Allah mohon kesediaannya, habis ini kita tutup, jawab jujur aja yang memang tidak pernah bolong, insya Allah akan dapat ya hadiah umroh dari Ibu Hajah, juga nanti dari Hastur akan membersamai juga insya Allah 3 orang. Semoga Allah memuliakan Ibu Hajah Kiki dan keluarga jika menonton. Semoga Bapak Ibu selalu diberkahi Allah, dimuliakan Allah. Dan ini hadiah dari beliau dan keluarga juga. Nanti insya Allah akan ada tambahan kuota nanti dari Hastur insya Allah biidznillah, kalau Allah izinkan. Mudah-mudahan rezeki ya jamaah. Dan jangan khawatir, mungkin kalaupun ini 3-4 orang, misalkan siapa dulu yang berangkat, ya nanti beliau dulu, siapa tahu nanti next chapter berikutnya beliau gantian berangkat insya Allah. Begitu ya jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, mudahkan urusan kami, berkahi urusan kami, ridhai urusan kami.
Jadikan ya Allah siapapun yang menemani kami, membersamai kami adalah orang yang profesional di bidangnya, orang-orang yang terbaik di bidangnya, orang-orang yang jujur, amanah, tulus. Hindari kami dari orang-orang yang curang, yang khianat, yang tidak amanah. Jauhkan kami dari orang-orang yang khianat, tidak amanah, zalim. Jauhkan kami, hindari kami dari orang-orang yang senantiasa berbohong dalam ucapan dan tindakan, orang-orang yang kong kali kong di belakang kami. Jauhkan kami dari mereka semua ya Rabb. Dekatkan kami pada kebaikan, temukan kami dalam kebaikan, persatukan kami di atas kebaikan, dan jadikan pertemuan ini pertemuan yang kau ridhoi ya Allah. Berikan kami jadi orang hamba, jadi hambamu yang banyak bayar zakatnya, banyak infaknya, banyak sodakohnya, banyak wakafnya. Jadikan kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa tulus ikhlas dalam beramalnya. Wafatkan kami di tanah suci Mekah Madinah, istiqomahkan kami sampai wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.